kebiasaan kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, sekarang sama-sama kita membaca doa. Ya, yuk doa dibaca. Sebelum kita mulai materi, pernah dengar apa itu bencana alam? Bencana alam. Sekarang Ibu akan menampilkan bencana alam mempengaruhi perubahan lingkungan. Ayo, siapa yang tahu tentang bencana alam? Apa itu bencana alam? Banjir. Yang lain? Tanah longsor. Apa lagi? Gunung meletus. Apa lagi? Penambangan hutan. Apa lagi? Kalau di lingkungan kita di sini yang dekat-dekat dengan kita, tanah longsor. Selain tanah longsor apa lagi? Angin puting beliung. Pernah kalian mengalaminya? Pernah melihat angin puting beliung? Pernah. Gempa, pernah kalian lihat gempa? Pernah. Kebakaran? Gunung meletus? Pernah? Pernah melihat gunung meletus? Pernah. Di mana lihatnya? Di televisi berbicara. Sekarang penampakan alam dapat mengalami perubahan. Contoh, penampakan alam dapat mengalami perubahan secara alami. Yang mana dari antara kalian yang ada gunung meletus, ada banjir. Kalau gunung meletus termasuk perubahan penampakan alam yang dapat mengalami perubahan secara alami. Kalau aktivitas disebabkan oleh aktivitas manusia, maka kalau perubahan alam, penampakan alam tadi, penampakan alam disebabkan oleh aktivitas manusia. Banjir. Salah satunya apa lagi? Itu aktivitas yang kita lakukan. Terjadi perubahan akibat aktivitas kita. Misalnya tanah longsor. Bagus, tepuk tangan. Selain tanah longsor apa lagi? Gunung meletus. Gunung meletus terjadi perubahannya terjadi secara perubahannya terjadi dapat mengalami perubahan dengan alam itu sendiri. Kalau yang aktivitas manusia. Nah,
mengambil batu pasir ya atau galianse ya di sungai secara berlebihan. Bagus, tepuk tangan. Nah, dan sekarang kita masuk ke materi ya. Materi kita hari ini itu kita belajar tentang perubahan penampakan alam. Nah, coba diperhatikan semuanya. Bencana alam yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan alam di bumi, pengaruh meningkatnya sampah terhadap kelestarian lingkungan, dan berikutnya kerusakan lingkungan dan pengaruh aktivitas manusia terhadap perubahan alam. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pengaruh meningkatnya sampah terhadap kelestarian lingkungan. Sampah di lingkungan kita banyak sampah. Banyak sampah. Sehari-hari ya, aktivitas sehari kita sudah benar cara membuang sampahnya? Ya. Membuang sampah pada tempat. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ya, karena dengan kita menjaga lingkungan, berdampak pada kelestarian alam. Sama-sama kita menjaga lingkungan. Contoh salah satu perbuatan kita yang paling sederhana. Salah satu bentuk kita pedulian terhadap lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedua, selain membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah antara sampah basah dengan sampah kering. Tadi ada sampah dibagi dua, ada sampah organik, ada sampah non organik. Kalau sampah organik, sampah basah, contohnya kulit pisang, apalagi sampah basah, sampah yang tidak dapat didaur ulang. Sedangkan sampah non organik, contohnya seperti bekas botol minuman yang bahannya dari plastik ya, bahannya dari plastik, dia tidak, ketika kita buang tidak mudah busuk. Kalau sampah basah dia mudah busuk. Kalau terbuat sampah yang bahannya dari plastik tidak mudah busuk, sehingga kalau kita buang ke sungai sungai tersebut akan tercemar. Lama-kelamaan kita buang sampah ke sungai tanpa membuang sampah pada tempatnya. Contoh seperti kalau plastik bagusnya kita buang ke sungai atau kita bakar? Sampah plastik. Yang sampah untuk kita bakar sampah plastik atau sampah yang seperti kulit pisang, plastik bukan kita buat daur ulang. Nah, kalau sampah yang bekas dari botol minuman dia itu bisa kita buat daur ulang. Seperti kita buat vas bunga, ya kan? Kalian pernah mengambil bekas botol minuman buat vas bunga? Nah, itu salah satu bentuk kita, itu satu cara kita untuk mengurangi sampah. Kita memanfaatkan sampah tersebut menjadi barang yang berguna. Seperti kertas bekas permen. Pernah kalian membuat bunga dari bekas kertas membuat permen? Buat tas ya, bisa buat tas, bunga, apa lagi? Itu salah satu contoh kita cara menjaga kelestarian lingkungan untuk menjaga agar sampah tidak tercemar lingkungan. Dan ketika kita membeli barang, jangan banyak yang menggunakan kertas plastik. Ya, kurangi menggunakan contoh ya. Yuk, semangat belajarnya. Hari Minggu.
termasuk salah satu kerusakan dan pencemaran lingkungan. Selain tadi sampah ya, membuang sampah sembarangan tanpa mengelolanya dengan baik, itu juga termasuk kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sekarang penambangan. Pernah kalian mendengar penambangan? Nah, seperti di sini di tempat kita, contohnya dekat ya, Jombang ya, penambangan emas ya, pengambilan emas. Kalau yang tidak dikelola dengan baik dapat kalau penambangan yang tidak dikelola dengan baik, dia dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan sehingga terjadi banjir bandang. Karena di dalam hutan kan banyak pepohonan ya, nanti pepohonan tersebut kita tebang ya, akibat manusia yang menebang pepohonan lama-kelamaan kita mengambil penambangan seperti emas yang rusak sehingga lingkungan rusak, dan penambangan yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Contohnya di Jombang, ketika jadi gempa, getaran gempa di Jombang dengan di sini tempat kita tinggal sama kita rasakan ada perubahan, getarannya lebih kuat di Jombang daripada di sini di tempat kita tinggal. Ini udah jelas tak ya? Setelah penambangan hutan tadi ada yang lainnya penambangan liar. Nah, penambangan liar contohnya seperti kita menebang hutan sembarangan. Ketika kita menebang hutan tanpa menanam pohon yang lainnya, sehingga lama-kelamaan hutan tersebut akan gundul. Ketika hutan sedang gundul, apa yang terjadi? Tanah longsor. Nah, mengakibatkan kerusakan lingkungan. Itu disebabkan oleh aktivitas kita sendiri. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Sampai di sini tidak ada yang bertanya. Ibu anggap kalian sudah paham semua. Sekarang Ibu akan membagikan tugas kerjanya per kelompok, ya. Tolong dikerjakan tugas kerjanya. Ibu beri waktu 15 menit. Nah, sekarang baik, setelah kita bagikan kelompok ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, tugas kita sekarang mendiskusikan tentang masing-masing kelompok. Ibu beri ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 tentang gempa bumi, kelompok 1 tentang banjir, kelompok 3 tentang sampah ya. Masing-masing kelompok berbeda permasalahannya. Sekarang silakan kalian diskusi. Banjir, kerugian akibat banjir apa saja? Rumah bangunan tergenang air. Apa lagi? Terus sama kemudian apa lagi?
dua. Yang pertama gempa vulkanik. Gempa vulkanik. Apa itu gempa vulkanik? Gempa yang terjadi di gunung, bagus. Kalau gempa tektonik, gempa yang terjadi di laut. Nah, sampah. Ini sampah. Sampah. Ada berapa jenis sampah? Dua. Contoh sampah organik? Ya. Kalau sampah organik? Bukan plastik. Sudah siap? Sudah siap diskusinya? Nah, sekarang siapa yang mau maju duluan? Nah, kelompok satu silakan. Kelompok satu tentang hasil diskusi tentang banjir ya. Silakan dipresentasikan ke depan. Yang lain coba disimak ya hasil diskusi kelompok satu. Silakan Asna. Karena tidak menjaga lingkungan, penyebaran secara liar, buang sampah sembarangan, dampaknya terjadi kerusakan lingkungan. Solusi, mari kita sama-sama menjaga lingkungan. Nah, ya. Silakan duduk. Tepuk tangan. Berikutnya kelompok 3. Silakan. Silakan. Baca hasil diskusinya. Sampah organik dan sampah anorganik ya. Mengurangi penggunaan bahan terbuat dari plastik. Salah satu solusi itu mengurangi sampah. Nah, silakan duduk. Sekarang materi kita sudah sampai diskusi sudah ya. Presentasi hasil diskusi sudah, dan yang terakhir yaitu sekarang tugas kepada kalian tentang cara membuat poster ya. Poster ajakan supaya masyarakat kita sadar terhadap lingkungan, sadar terhadap sama-sama menjaga lingkungan. Contoh poster coba lihat. Nah, sebenarnya hutan adalah paru-paru dunia. Seakan kita mengajak semua manusia, orang-orang untuk menjaga hutan. Tanpa hutan kita tidak bisa hidup. Ada hubungannya hutan dengan lingkungan kita. Untuk hari ini materi kita tentang perubahan dan penambahan alam. Ada yang bertanya? Nah, apa yang kalian tahu tadi setelah Ibu jelaskan tentang perubahan dan penambahan alam? Yang pertama tentang peristiwa alam. Apa itu peristiwa alam? Seperti gunung meletus, gempa, apalagi banjir. Itu berarti bagaimana itu ada itu pun itu. Baiklah, materi hari ini cukup sampai di sini. Sebelumnya kesimpulan dulu tentang perubahan penampakan alam. Ya, penampakan alam bisa berubah karena peristiwa alam itu sendiri atau ulah manusia. Seperti tadi yang kita jelaskan, ulah manusia menebang hutan ya, merusak lingkungan. Nah, yang berikutnya yaitu perubahan ini bisa berdampak bagi lingkungan dan makhluk hidup. Kita harus sama-sama sini kita harus menjaga alam agar tetap lestari dan nyaman.